Sekarang sudah tahu. Bab 785. Sudah hidup selama hampir 30 tahun, Miguel berulang kali menabrak tepi kematian dan beberapa kali hampir mati. Tetapi dia tidak pernah takut. Dan pada saat ini, ketika mendengar bahwa gadis kecil itu mengatakan bahwa perasaannya mungkin hanya ada rasa terima kasih dan ketergantungan, bisa-bisanya dia takut. Konyol untuk mengatakannya. Dipikir dia Miguel, dari kecil lahir di keluarga konglomerat. Pendidikan yang dia terima sejak kecil adalah cara mengatasi rasa takut di dalam hatinya. Waktu itu, ketika dia masih kecil, dia sudah mempraktikkan kemampuan tenang walau gempa atau apapun yang terjadi di hadapannya. Namun, bisa-bisanya gadis kecil ini membuat dia yang sudah duduk di posisi presiden satu negara pun merasa takut. Rila, apakah kamu tahu seberapa sukanya Abang Hansel padamu? Miguel membelai wajah merah meronanya dan dengan sangat pelan bertanya padanya. Dia jelas tidak tahu seberapa sukanya dia padanya. Dia tidak tahu betapa pentingnya dia baginya. Dia bukan hanya matahari kecilnya. Dia lebih penting dari nyawanya. Dia adalah harta yang dia jaga dengan nyawanya. Dulu, sekarang, di masa depan pun tetap sama. Selama bertahun-tahun, saat menunggunya perlahan tumbuh dewasa, perasaannya padanya sedikit demi sedikit mengalami perubahan. Dia sangat jelas bahwa perasaannya sekarang terhadap Orila tidak lagi semurni dulu, seorang kakak terhadap seorang gadis kecil. Dia menginginkan lebih banyak lagi. Dia ingin mengambil tangannya dan menemaninya melewati semua badai kehidupan bersama. Tidak peduli apa yang terjadi, tidak akan pernah meninggalkannya sendirian. Miguel ingin bersamanya selama-lamanya, menikahinya sebagai istrinya, membiarkannya menjadi istri presiden dari rakyat negara A. Di masa lalu, dia secara pribadi mengatakan bahwa dia akan tinggal di sampingnya dan menemaninya perlahan-lahan tumbuh dewasa. Tetapi dia membohonginya. Dia berhutang padanya, berhutang 14 tahun. Dan dalam 14 tahun dia berhutang, dia akan menghabiskan sisa hidupnya untuk membayarnya. Rila. Miguel dengan lembut memanggil nama Orila, dan kasih keduanya seperti keluar dari puncak hatinya. Tidak benar, bukan seperti, memang begitu, kata Rila. Dia letakkan di puncak hatinya. Gadis yang bernama Rila ini adalah yang dia manja di puncak hatinya. Orila mendengus lagi. Mungkin karena cuaca terlalu dingin, dia membungkus selimutnya dekat ke tempat di mana ada sumber panas. Dengan nyaman bersandar di sisi Miguel dan tidur dengan tenang. Gadis bodoh. Melihat tatapannya yang tidak berdaya, Miguel tidak bisa menahan diri menundukkan kepalanya dan mencium dahinya. Rila, kamu membiarkan Abang Hansel mempercayaimu, maka Abang Hansel akan percaya padamu. Setelah 1 bulan, Abang Hansel akan menjemputmu lagi. Miguel membantunya menarik selimut dan memastikan bahwa semuanya baik-baik saja, lalu melangkah mundur dan berjalan pergi. Belum berjalan keluar dari tendanya, dia sudah mulai memikirkannya lagi. Kenapa sihir gadis ini begitu besar? Dia sebenarnya mulai dari kapan jatuh ke dalam dunia sihirnya itu? Yang tidak diketahui Miguel adalah di saat dia bangkit berdiri dan pergi, Orila yang sedang tidur lelap berbaring di atas tempat tidur, perlahan membuka matanya.
Dia diam-diam memperhatikan sosok bayangan yang pergi. Cahaya bulan memercik dari puncak tenda, menerangi tenda mereka, dan juga menerangi sosok bayangan kepergian Miguel yang sepi. Melihatnya begitu kesepian, hati Orila sakit. Dia ingin sekali mengejar dan memeluknya. Secara pribadi memberitahunya, selama dia menginginkannya, dia selamanya tidak akan pernah meninggalkannya. Namun, dia tidak melakukan ini. Orila tidak boleh seenaknya memikirkan apa ya apa, karena sudah datang di daerah bencana. Kalau begitu bekerja keras untuk melakukan pekerjaan dengan baik, dapat melakukan sesuatu untuknya. Abang Hansel, dulu aku tidak tahu seberapa besar kamu menyukai Rila. Tapi hari ini aku tahu. Orila menggigit bibirnya dan dengan pelan berkata, "Tuan Presiden." Rick melihat Bapak Presiden yang sendirian pergi mencari gadis kecil itu dan akhirnya kembali dalam 2 jam. Buru-buru datang menyambut. "Beritahu penanggung jawab di sana, biarkan mereka mentransfer sejumlah dana dan bahan-bahan. Percepat pekerjaan rekonstruksi di daerah bencana. Dan juga, kamu harus menyuruh lebih banyak lagi orang untuk berjaga. Kali ini, jika ada kecelakaan lain, kalian urus saja sendiri." Miguel sambil berjalan sambil berkata, nada bicaranya dingin dan sombong. Rick mengikuti di belakangnya dan melaporkan situasinya. Orang yang melindungi Orila sudah siap. Masalah di Serta Arum sana, aku segera melapor, membiarkan orang sana mengaturnya. Serta Arum Company adalah perusahaan grup yang baru muncul dalam beberapa tahun terakhir. Hanya dalam beberapa tahun telah tumbuh dari perusahaan kecil yang tidak diketahui menjadi salah satu perusahaan terbesar di negara ini. Orang yang bertanggung jawab di Serta Arum saat ini adalah seorang pria parubaya berusia 40-an. Tetapi dia bukan bos besar Serta Arum yang sesungguhnya. Dia hanya suruhan pengganti orang saja. Adapun bos besar perusahaan Serta Arum yang sebenarnya siapa, beberapa tahun ini banyak orang yang ingin tahu menggali berita. Tetapi berita yang didapati masih sangat sedikit. Semua berita tentang identitas bos besar Serta Arum, jika dikumpulkan dapat mendapatkan sebuah kesimpulan. Bos besar yang sebenarnya sepertinya adalah seorang laki-laki. Dunia ini selain wanita, ya pasti pria. Mendapat kesimpulan seperti itu, lebih baik tidak boleh menyimpulkan. Mungkin karena bos besar yang sebenarnya begitu misterius, dalam 2 tahun terakhir semakin banyak orang ingin menariknya keluar. Tetapi masih belum ada orang menemukan berita. Bos besar Serta Arum misterius, tetapi melakukan apapun malah tidak misterius. Pada tahun-tahun ini, apakah itu pemilihan presiden atau bencana alam utama negara itu, perusahaan Serta Arum akan berdiri dan menyumbangkan donasi pada pertama kalinya dan telah menerima banyak pujian dan reputasi. Keesokan harinya, matahari bersinar. Cuacanya bagus. Suasana hati semua orang juga ikut membaik. Tadi malam, Orila hampir semalaman tidak tidur. Tapi pagi ini pagi yang cerah. Meskipun lingkaran hitam matanya agak berat, tapi tetap tidak merusak kecantikannya. "Babi Imut, selamat pagi." Seorang bibi setengah baya yang pagi lebih awal darinya menyapanya. Mereka terakhir kali akrab bersama-sama menyelamatkan bencana. Banyak orang yang saling kenal. "Bibi Ma, selamat pagi." Orila membagi satu bakpao yang baru saja dia bawa kepada Bibi Ma, lalu berkata, "Bibi Ma, mana anakmu?" "Anakku mendengar kakak babi imut akan menjadi gurunya.
hanya makan semangkuk bubur, langsung pergi ke ruang kelas sementara. Ketika menyebut anaknya sendiri, Bibi Mia tertawa senang. Anakku sudah umur 8 tahun. Aku belum pernah melihatnya begitu serius suka belajar. Aku bisa membuat anak bandel begitu suka belajar. Ini adalah sebuah kehormatan bagiku. Pagi-pagi sudah mendengar kabar yang begitu baik. Suasana hati Orila semakin lebih baik lagi. Kata-kata orang bijak itu tidak salah. Visi pandangan macam apa yang kamu gunakan di dunia ini akan membalasnya pandangan semacam itu juga. Dia merasa bahwa dunia ini sangat indah. Orang-orang di sini sangat ramah, sehingga dunia akan membalasnya dengan sinar matahari yang cerah, dan penduduk desa akan membalasnya dengan senyum cerah. Karena itu, ia akan menggunakan upaya terbaiknya untuk membalas ke dunianya yang cerah dan membalas keramahan orang-orang desa yang menyambutnya.